Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bayangkan Ibu, kalau kita lagi rame-rame naik bus sama-sama. Lalu kita pergi ke sebuah tempat wisata. Katakan agak jauh ke Rusia. Terbang ke Rusia. Lalu kemudian naik bus sama-sama. Dibawa pergi lihat pemandangan, gunung dan lain sebagainya. Ketika kita turun dari bus, maka setiap kita itu turun, lihat pemandangan, foto kiri, foto kanan, video kiri, video kanan. Percaya saya satu hal, gunungnya sama, tapi kita masing-masing akan punya pengalaman beda-beda. Ada yang mengagumi saljunya, ada yang nanti kagum dengan pohon-pohonannya, ada yang kagum mungkin dengan kontur lembahnya, ada mungkin yang mengagumi udara yang segar dingin. Artinya, kita bisa pergi tempat yang sama, pemandangan yang sama kita lihat, tapi tiap orang pasti beda-beda pengalaman hidup. Betul tidak? Suami istri aja pergi ke mall, itu beda-beda. Yang istri mungkin fokusnya itu toko baju, toko perhiasan. Begitu kan, aksesoris. Pria mungkin mikirnya satu, mana kafe yang enak buat nunggu istri. Kira-kira begitu kan? Beda. Datang di tempat yang sama, yang dicari beda, dan pengalaman masing-masing berbeda. Nah, di dalam kehidupan kita, setiap kita itu mencari sesuatu. Tiap hari kita bangun, tiap hari kita mencari sesuatu. Cari nafkah, cari teman, cari entertainment, hiburan, cari makan, cari barang baru, cari gosip baru. Kita nih tiap hari cari sesuatu. Tapi tahukah ibu-ibu, Allah juga cari sesuatu. Dan kalau Allah cari sesuatu, beda dengan kita cari sesuatu. Kita cari apa yang ada di dalam dunia ini. Allah tidak lagi cari sesuatu dalam dunia. Karena dunia ini miliknya. Lalu Allah cari apa? Allah cari sesuatu di dalam diri saudara. Allah itu mencari sesuatu di dalam diri saudara. Dan diharapkan sesuatu yang dicari Allah itu ada dalam diri saudara. Kira-kira Allah cari apa? Kalau Tuhan itu melihat saudara, mohon maaf, apakah Tuhan lihat warna rambut? Lalu saudara ke salon kemarin, lalu datang ke ladies, lalu Tuhan bilang ini, rambutnya bagus loh. Tuhan itu bukan manusia. Saudara pergi salon, gak pergi salon, Tuhan gak terlalu peduli lah. Tuhan juga gak terlalu peduli kalau saudara berkata, saya hari ini atau dalam seminggu ini udah turun 4 kilo. Maaf ya, Tuhan gak peduli gitu-gitulah. Saudara pakai baju baru, teman-teman boleh peduli. Api ya, halus ya, cocok sama kamu loh, keren loh. Tambah awet muda loh kelihatannya. Itu manusia. Allah gak peduli saudara pakai baju baru, gak pakai baju baru. Karena Allah tidak cari yang jasmani. Allah cari yang rohani. Betul tidak? Allah cari sesuatu di dalam diri saudara, yaitu adalah iman saudara. Saudara bilang, saya punya iman kok. Oke. Tapi Allah sebenarnya cari iman yang besar dalam diri saudara. Hari ini saya ingin bicara mengenai eye on faith. Mata pada iman. Allah itu punya mata, kalau ditujukan pada saudara, yang dicari itu iman saudara. Apakah orang ini hari ini hidup dalam iman? Apakah dia masih bertumbuh dalam iman? Allah itu carinya itu, iman. Makanya dikatakan dalam sebuah ayat Alkitab, kalau anak manusia itu datang, adakah ia menjumpai iman
di atas muka bumi. Berarti iman penting nggak? Kalau anak manusia datang yang kedua kali, Kristus, firman berkata, adakah iman di atas muka bumi ini? Berarti yang difokus Allah, yang dicari Allah, yang dilihat Allah, iman. Siapa mau imannya jadi tambah hari tambah besar? Jadi yang angkat tangan tidak mau gitu. Tidak sungkan sama surga. Iya kan? Kita semua mau imannya jadi besar. Kita semua mau iman kita bertumbuh. Nah mari kita lihat dahulu di dalam Matius pasal yang ke-15. Matius pasal 15 kita akan lihat bagaimana caranya iman itu jadi besar. Karena manusia selalu bilang begini, kita harus punya iman, kita harus punya iman, kita harus punya iman yang besar. Lah gimana caranya iman jadi tambah besar? Nah mari lihat Matius 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saya ingin saudara coba perhatikan, ada satu kalimat Yesus yang sangat menarik waktu saya baca. Yaitu di dalam ayat 28. Hai ibu, besarlah imanmu. Yesus itu jarang ngomongin orang besar imannya, itu jarang. Karena rata-rata manusia kecil imannya. Betul. Ini ada wanita yang tidak termasuk umat Israel, tidak termasuk murid-muridnya, bukan termasuk pengikutnya. Ketemu Yesus hanya ingin supaya anaknya sembuh. Yesus bisa ucapkan kepada dia, hai ibu, besarlah imanmu. Nah kalau Yesus bilang besarlah imanmu, berarti iman yang besar itu ada kategorinya. Kok Yesus sampai bisa bilang iman seseorang itu besar? Ada standar yang Yesus punya. Nah kalau saudara dan saya di dalam hidup ini mau iman kita bertumbuh tambah besar, marilah kita mau perhatikan apa kategori iman yang besar. Iman yang besar itu lulus ujian apa? Karena wanita ini kalau saudara baca dengan saya, datengin Yesus. Kok rasanya Yesus tidak ramah sama dia? Ramah enggak? Kata-kata Yesus kepada dia tuh kok rasanya enggak enak didengar telinga. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Jangan-jangan kalau saudara yang datang pada Yesus ketemu kata-kata begini, saudara tinggal pulang. Ya wis, gak mau nyembuk noain, gak usah ngomong gitu. Iya kan? Nah tetapi wanita ini loh, hebat banget. Kalau mau jujur kita bilang, dari awal kita baca kita udah tahu, Yesus tidak mau titik menolong wanita ini. Udah itu aja. Betul? Kalau kita baca ayat-ayat ini udah dari awal kelihatan, kerasa wanita itu oknum pribadi yang gampang merasa. Jadi waktu terjadi kayak begini pasti kerasa kalau dia itu kayaknya Yesus gak suka.
Kayak Yesus nggak anggap. Waduh. Jangan-jangan kalau kita yang minta kayak begitu, udah pulang dari tadi. Tapi pulangnya dalam ketidakberhasilan. Wanita ini pulang dalam keberhasilan. Wanita ini pulang dalam permintaan yang dijawab. Wanita ini pulang dengan mujizat yang dia inginkan. Hebat kan? Nah makanya kita mau belajar dari wanita ini. Kok bisa punya iman kayak gitu? Apa sih yang dilakukan? Apa sih yang dia itu miliki? Yang mendukung imannya jadi besar kayak begitu itu apa? Nomor satu Bapak Ibu. Enggak ada bapaknya, ada satu. Nomor satu, kategori iman yang besar adalah lulus dari apa yang saya sebut the test of ignorance. Ujian untuk diabaikan. Ini sesuatu yang dalam. Orang yang mau supaya doanya dijawab, orang yang minta mujizat, imannya diuji Allah dan dia harus lulus dalam ujian untuk diabaikan oleh Allah. The test of ignorance. Artinya harus lulus untuk tidak dianggap. Mana ayatnya? Ayat yang pertama, ayat yang ketiga, ayat 23. Jadi wanita itu datang ayat 22, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, kasihanilah. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perhatikan ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Alias Yesus tidak anggap, tidak reken dia. Didiemno. Saya mau tanya nih Bu, Ibu kalau didiemno sama orang seneng gak? Enggak seneng kan? Ini didiamkan oleh Yesus. Gimana rasanya kalau kita didiamkan? Minta sesuatu, sangat punya kebutuhan, lalu minta sesuatu kepadanya dan didiamno. Ini loh. Kalau wanita itu pulang, ya sudah berhenti nggak dapat apa-apa. Tapi wanita itu tidak. Yesus boleh mendiamkan, tapi dia tidak diam. Sampai murid-murid bilang apa? Suruh dia pergi, karena dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Walaupun dia teriak, didiamkan oleh Yesus. Saya mau tanya, ibu-ibu pernah nggak doa terus merasa sorga mendiamkan Anda? Pernah enggak? Pernah enggak doa kemudian seolah-olah itu enggak ada apa-apa terjadi? Loh saya ini didengerin apa enggak ya? Sorga seolah-olah diem, tutup pintu, tutup telinga, tutup jendela, tidak dengar saudara. Lalu pertanyaan saya, masih doa enggak? Masih minta tidak? Itu masalahnya. Saya punya doa yang sudah saya doain 5 tahun kali, belum dijawab sama Tuhan. Pernah tahun lalu saya mikir, gak usah doa ya mari ya, enggak dijawab ini. Oh, saya doain tiap hari. Kayaknya surga tuh diem aja. Lalu saya mikir, oh enggak boleh. Doa itu urusan saya. Jawab itu urusannya yang atas. Pokoknya tak doa terus. Kalau sampai mati enggak dijawab, ya enggak apa-apa. Pokok aku doa. Urusannya yang atas enggak mau jawab saya. Akhirnya saya doa terus. Apa yang saya sedang doakan itu sampai hari ini. It takes courage. Butuh keberanian. Butuh keberanian walaupun tidak dianggap tetap doa terus. Tetap minta terus.
butuh keberanian. Saudara kalau punya tetangga, saudara pinjam jaket, tahu dia punya koleksi jaket banyak, pinjam boleh. Ada pesta, pinjam boleh. Didiem no. Dilihat juga enggak. Pura-pura enggak denger. Berani minta berapa kali sih? Nah itu. Mo yo. Dilirik aja enggak loh. Mo. Isin aku. Kita akan punya harga diri. Iya kan? Saudara jalankan itu pada sorga, doamu tidak ada satu dijawab. Ada waktunya sorga itu menguji kita dalam silence, tenang, diam. Membuat kita bingung, ini doa saya naik sampai enggak ya? Mending kalau WhatsApp, ono centang biru nih. Lah ini ono centangan nih. Sorga ini dengar saya apa enggak ya? Kan begitu. Nah itu. Kalau Anda berhenti, Anda enggak lulus. Dibutuhkan keberanian untuk terus meminta walaupun sorga diam. Wanita ini minta terus loh. Teriak terus loh. Anaknya itu kerasukan setan. Teriak terus. Sampai yang berbeken murid-muridnya. Usirin po Yesus. Orang ini kok enggak tahu diri, teriak-teriak gak karu-karuan. Betul? Sorga diam. Yesus diam. Wanita ini tetap. Pertanyaan saya, waktu engkau minta sesuatu, Allah belum jawab bu. Kemudian Anda diam atau tetap minta? Mau untuk tetap minta? Belajar dari wanita ini. It takes patience. Butuh sabar. Butuh sabar. Kalau sorga masih diam, butuh sabar. Minta terus, minta terus, minta terus. Yang tidak sabar murid-muridnya suruh pergi. Ini orang tuh kopeng sakit. Teriak terus. Dia nggak peduli. Sabar. Walaupun Yesus diam, dia doa terus sampai Yesus bereaksi. Hebat loh wanita ini. Saya pernah khotbah ini bu. Tapi kemarin Tuhan kasih saya itu langsung dalam saat teduh saya bilang, wah ini sesuatu yang indah. Langsung saya catat saudara. Saya bilang sama Ibu Agnes, Tuhan kasih saya khotbah untuk ladies ini. Catat. Karena buat saya ini sesuatu yang baru juga. It takes perseverance. Butuh yang namanya itu menderita tapi minta terus mungkin dalam penderitaan. Sabar yang dalam tekanan, perseverance. Minta terus. Jangan berhenti. Loh Pak, sorganya diam. Lalu ini ada contohnya. Sorga diam, kalau saudara tidak diam, lama-lama sorga juga merespon. Mana aminnya? Amin enggak? Sorga itu diam, tapi kalau doa saudara tidak diam, terus sorga satu kali waktu akan bereaksi. Amin. Ini sesuatu yang baru buat semua kita. Ini indah. Ada seorang bernama Clifton Francis, orang India. Dan orang ini mau pergi untuk ke World Club di Rusia. Nah dari India ke Rusia itu kalau naik pesawat semua itu biayanya enggak punya karena dia seorang guru mengajar. Penghasilan dia itu cuma $40 sehari. Buat dia enggak cukup. Jadi kemudian temennya tanya, gimana kamu pergi enggak ke World Club? Pertandingan dunia itu. Di Rusia. Dia bilang saya kepingin. Tapi enggak punya uang. Mungkin dia karena kepingin sekali. Ada ide. Aku mau dari India aku mau ke Rusia naik sepeda.
Naik sepeda. Diniati, ibu-ibu. Benar-benar dia niati. Jadi caranya dari India terbang dulu ke Dubai. Nah kalau itu dia punya tiketnya. Karena tidak boleh bawa sepeda. Jadi dia nggak bawa sepedanya. Dia hanya terbang. Bawa baju ala kadarnya. Lalu sampai di Dubai beli sepeda. $700. Mulai dari Rusia itu udah nyebrang lagi pakai ferry ke Iran. Dari Iran baru dia jalan darat menuju ke Rusia. Dan jalan daratnya itu kira-kira sekitar 3.500 kilometer. Itu Surabaya Jakarta, balik lagi Surabaya Jakarta, balik Surabaya. Itu PP kira-kira 2 kali, kira-kira begitu. Ini orang luar biasa. Nah itu yang disebut perseverance. Waduh, jaraknya begitu jauh, enggak jadi deh. Enggak. Ditekuni. Naik sepeda 3.500 kilo. Akhirnya bisa nonton World Club. Hebat ya. Itu hanya untuk nonton World Club. Lah kalau saudara itu mau mujizat, mau minta Tuhan itu ubahkan hidup, mengubahkan ekonomi, keluarga, sakit penyakit, tolong doa sampai sorga itu merespon. Nah, sorganya diem, enggak apa-apa, itu urusan sorga diem, saya enggak boleh diem. Saudara tahu kalau ada ibu-ibu di sini yang suka piara anjing kecil-kecil gitu? Yang kecil-kecil nggak bisa tinggi itu, kecil aja. Bisa dicemplung di tas LV saudara itu. Nah itu, kepala toke muncul. Iya kan? Anjing kecil itu, kalau jenggong, dia berteriak, mungkin kita nggak anggap. Nggak anggap. Ya. Kapan kita nganggapnya? Kalau jenggongnya tidak pernah berhenti, itu saudara akan noleh. Terus aja gitu. Siapapun orangnya pasti noleh. Sorga boleh diem. Mari kita jenggong semua. Ke sorga lewat doa-doa kita. Pasti merespon sorga itu. Amin. Karena Tuhan itu lihat iman. Itu. Nah yang kedua kita lihat bersama-sama. Harus lulus yang pertama adalah the test of ignorance. Yang kedua adalah harus lulus yang disebut the test of rejection. Ujian penolakan. Ditolak. Ditolak ini. Wanita ini ditolak. Didiamkan itu sebenarnya ditolak. Betul. Sudah begitu ditambahi lagi. Murid-muridnya nolak. Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Suruh pergi. Suruh pergi itu apa? Diusir. Kalau diusir itu namanya ditolak. Kan begitu. Pertanyaan saya satu. Apakah wanita ini pergi? Pergi enggak? Enggak. Enggak. Yesus diam, murid-murid suruh ngusir, enggak pergi. Yesus ngomong sekarang. Apa yang Yesus omong? Yaitu tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sekarang Yesus bereaksi. Reaksi Yesus apa? Menolak. Betul? Harusnya pergi kan? Lah pergi enggak? Enggak. Wanita ini ada dalam satu situasi yang sangat luar biasa. Ditolak, dia tidak pergi. Ini namanya dablek rohani. Enggak. Ini namanya wanita tahan banteng ini. Ditolak, didiamkan, tidak pergi. Ditolak murid-muridnya, tidak pergi. Yesus omong seperti itu pun tidak pergi. Hebat nih. Ini wanita hebat. Kenapa? Kalau kena kita, Bu, kita bilang apa? Yesus
atau tersinggung. Betul. Katai Tuhan, katai Isa, katai cinta. Berapa banyak kita sakit hati? Saudara, kalau ditolak orang sakit hati enggak? Gampang sekali sakit hati. Iya. Gampang enggak sakit hati? Teman baik saudara, anak kawin, saudara gak diundang, saya lain diundang. Ayo. Rasai yopo. Ayo jujur. Apa aku gak diundang? Kurang apa aku bedeke? Iya enggak? Merasa tertolak. Sakit di hati. Wanita ini tidak peduli hatinya berdarah. Tidak peduli dia ditolak. Minta terus. Hebat enggak? Hebat. Makanya itu tertulis di dalam Alkitab seperti ini. Supaya jadi pelajaran buat kita semua, Bu. Betul tidak? Wanita ini luar biasa. Yang hebat mengenai dia adalah tidak ada sikap negatif. No negativism. Tidak ada sesuatu yang negatif. Tidak ada negatif. Tidak peduli. Tidak peduli jawabannya masih negatif. Tidak peduli Yesus masih diem. Tidak peduli saya diusir murid-muridnya. Tidak peduli Yesus bilang seperti itu pada saya. Pokoknya saya minta terus. Orang ini tidak gampang kemasukan yang negatif. Betul? Ya? Hebat nih. Ini orang hebat. Jujur orang hebat. Karena kita itu gampang sekali, Bu, tersinggung. Dengan teman baik, dengan hamba Tuhan, dengan ojo tersinggung sama sorga, rugi dewe. Sorga, mentang-mentang sorga. Percuma, Bu. Tersinggung be sorga itu yang rugi kita sendiri, Bu. Betul lah? Tidak boleh ada negatif. No self pity. Mengasihani diri sendiri. Ya sorga tidak jawab aku lah, aku nyelek. Aku lo melarat. Aku lo goblok. Makanya sorga tidak jawab aku. Nasibku, nasib. Ini, itu namanya self pity. Orang yang mengasihani diri sendiri. Apakah wanita ini mengasihani diri sendiri? Tidak, minta terus. Hebat ini. Ini orang luar biasa. Tidak ada kemarahan. No anger. Dia tidak marah sama sorga. Ditolak pun tidak marah. Dibilangin, tidak layak kasih roti sama anjing. Hah? Gak bisa dan teko saya lah. Tidak marah loh dia sama sorga. Hebat loh. Ibu-ibu berapa banyak doa Tuhan tidak jawab-jawab engkau marah. Gak usah pelayanan aja, percuma. Buat apa? Tidak usah ke gereja, buat apa? Tuhan tidak dengar loh. Lah aku minta dari Oktober sampai sekarang gak dikasih-kasih. Mau nih apa sih Tuhan itu? Loh. Jangan aneh-aneh. Iyalah Bu, betul. Ini bukan manusia ini. Jangan pernah marah sama sorga. Apapun terjadi. Tidak boleh. Amin, tidak boleh marah. Sorga belum bereaksi, diam. Tetap doa. Sorga nolak, tetap doa. Betul tidak? Saya baca satu kisah mengenai seorang pemain ice skating. Ibu-ibu bisa main ice skating. Itu yang cuma bawahnya itu bukan roda peso itu loh. Sak lembar, berdirinya bingung. Iya kan? Jalan mak jebuk, begitu ya. Ada yang namanya Scott Hamilton. Itu juara World Champion tahun 1981. Tapi 4 tahun kemudian dia juara dapat medali emas di perlombaan dunia World Championship.
Terus dia itu diinterview barusan tahun 2018 oleh koran New York Times. Kamu loh kok cek pinter bisa ice skating begitu bagus, loncat, nari. Kamu kok kayak ini, kayak bukan es aja, kok kayak Joben. Kamu itu kok cek pinter sih? Saudara tahu jawabnya? Dengar nih jawabnya. Dia bilang gini, saya dari pertama kali belajar, dari ndak bisa, sampai saya juara World Club, World Championship, juara dan dapat medali emas, saya itu sudah jatuh 41.000 kali 600. 41.600 kali. Jadi dia itu naik jatuh dihitung. Saya sudah jatuh 41.600 kali. Dan saya juara. Tapi dia bilang, ingat baik-baik. Saya memang jatuh 41.600 kali. Tapi saya bangkit 41.600 kali. Artinya orang ini tidak mau dikalahkan. Orang ini tidak mau terima penolakan. Orang ini tidak mau terima nasib begitu aja. Saudara, kita itu main ice skating baru pertama kali. Jatuh 12 kali, kita bilang apa? Tobat yo, jok maneh. Ya encok aku kecekluk kabeh. Betul? Tobat sudah kita. Dia jatuh 41.600 kali. Itu akeh, Bu. Istilahnya itu sebenarnya kan begini. Situasi dan dunia itu menolak dia menjadi seorang pemenang. 41.600 kali. Kan begitu. Oh, jatuh terus. Tapi tiap kali jatuh dia bangkit. Sehingga dia bilang, tiap kali aku bangkit, aku juga bangkit 41.600 kali. Makanya juara. Pelajaran yang kita bisa dapatkan, Bu, adalah jangan pernah menyerah. Walaupun sorga diam, walaupun sorga itu mungkin menolak, kita tetap minta. Jangan ada yang negatif mengenai sorga. Jangan negatif mengenai Yesus. Jangan negatif mengenai pelayanan. Jangan negatif mengenai pendeta. Jangan negatif mengenai gereja. Jangan. Terus minta. Amin. Terus. Ujian yang ketiga. Saudara dan saya harus lulus. Supaya bisa dikatakan imanmu besar. Adalah the test of humility. Ujian kerendahan hati. Amin. Ujian kerendahan hati. Coba saudara itu pinjam sesuatu. Saudara itu katakan pinjam perkakas dapur, oven portable gitu sama seseorang. Terus orangnya bilang gini, sorry ya, saya enggak bakal sih minjemin sama anjing. Ayo, ngamuk gak? Tersinggung dah, ayo. Wow, jeru yo. Sampai keturunan ke-7 aku ndak lupa omonganmu ya. Aku mbok ilokno anjing ya. Iya kan? Wanita ini loh Tuhan bilang, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kita diomongin gitu mungkin kita langsung tadinya itu nyembah-nyembah. Ngadek aja mulai. Pulang. Tapi dia jawab, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari pinggir meja. Artinya apa? Tidak apa-apa. Kamu mau bilang saya apa saja, situasi tidak apa-apa. Aku pokoknya butuh kamu. Aku biar makan cuilan-cuilan kecil tidak apa-apa. Artinya dia mau merendahkan diri. Rendah hati. Betul? Di hadapan Tuhan kita harus.
Seperti itu. Yang dilakukan oleh Yesus itu adalah crushing the heart. Dihancurin hatinya untuk dilihat. Botol narwastu itu kita nggak tahu apa dalamnya kalau nggak dihancurin botolnya. Kita nggak tahu isinya. Manusia itu kalau baik-baik saja nggak tahu kita isi hatinya. Harus dialami sesuatu proses. Tuhan nggak pernah tahu isi hati Ayub kalau nggak dihancurin dia. Baru tahu, oh ternyata. Tuhan nggak tahu isi hatinya daripada Abraham kalau nggak dihancurin supaya muncul. Bukan Tuhan nggak tahu, tapi Tuhan perlu bukti. Dan dibuktikan oleh Abraham, oleh Ayub seperti itu. Amin kan ibu-ibu? Sesuatu ini. Crushing the ambition. Dihancurkan ambisinya. Mungkin wanita ini pikir, kok kayak yang lain-lain, datang langsung sembuh, datang langsung Tuhan bicara baik-baik. Kali ini datang, dihancurin ambisinya. Crushing the soul, itu jiwanya itu dihancurin. Untuk lihat modelnya apa nih orang. Ternyata yang muncul adalah rendah hati. Kalau Tuhan tekan saudara, yang muncul rendah hati apa sombong? Yang Tuhan mau rendah hati. Ini yang harus ada di dalam diri saudara dan saya. Kita tidak bisa jamah sorga dengan sombong. Tidak bisa. Sorga itu hanya bisa dijamah dengan rendah hati. Wanita ini tidak tahu. Karena Yesus sedang menguji. Yesus tidak mempersulit dia kok. Tidak. Tapi Yesus sedang menguji dia. Dan wanita ini berhasil. Makanya jadi orang ojo tersinggungan. Ayo ngomong sama sebelah, ojo tersinggungan. Tambah tua enggak? Iya kan? Jangan jadi orang gampang tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Orang tersinggung itu tak kasih tahu, sombong dalamnya, titik. Wes itu aja. Jadi jangan jadi orang yang gampang tersinggungan. Kalau wanita ini tersinggung sama Yesus, dari tadi harus berangkat, dibilangi anjing ya, berangkat. Gak sekalian semut ya Tuhan. Tapi wanita itu hebat. Nah setelah dia bilang begitu, baru Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu. Ini pujian yang datang dari mulut Yesus. Gak sembarangan. Besar iman. Saya baca mengenai Princess Meghan Markle. Itu kalau jadi princess itu, ratu itu. Naik turun mobil itu tidak boleh buka sendiri mobil. Harus dibukain baru masuk. Duduk pun tidak boleh digeret sendiri pintunya, ditutup. No. Ini baru-baru kawin, acara yang pertama, dia turun dari mobil, dia tutup sendiri pintu. Itu jadi berita viral di seluruh dunia. Dengan mengatakan bahwa Princess Meghan Markle ini adalah princess yang rendah hati, sampai mau tutup pintu sendiri. Bisa-bisa yang harusnya nutup no pintu karena terlambat nutup no. Besok ndak oleh kerjaan. Bisa-bisa. Tapi dia dipuji karena dianggap rendah hati. Allah juga cari orang yang rendah hati. Saudara rendah hati? Kita harus bangun diri jadi orang yang rendah hati. Lihat ya, Yesus bilang, ibu, besar imanmu. Dari mana besar? Dari kategori apa? Yesus itu kok bisa bilang besar? Ketika kita lulus
ujian ignorance. The test of ignorance. Kalau kita lulus test of ignorance, didiamkan, kita lulus, terus aja berdoa, itu tanda-tanda kita punya iman besar. Kalau kita lulus the test of rejection, ditolak, kita tetap berdoa, terus, api doanya terus. Jangan-jangan memang iman kita besar. The test of humility, ujian rendah hati, terus saja. Dengar apa, Tuhan belum jawab, Tuhan mungkin tolak, terus saja. Jangan-jangan memang iman kita besar. Kalau kita lulus 3 tes ini, Bu, sorga akan bilang, engkau imanmu besar, terjadilah sesuai dengan keinginanmu. Karena itulah yang Yesus katakan, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. 3 tes ini, Bu, Tuhan kasih buat ibu. Semua kita kalau mau imannya besar harus lulus 3 ini. Kalau sudah lulus, surga akan berkata, besar imanmu. Ketika kita punya iman besar, maka apa yang kita doakan, Tuhan pasti jawab. Tuhan Yesus berkati kita semua.